Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, nggak pantas sholawat minta onta, sholawat minta Avanza ya, sholawat minta. Sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa ya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kaifa hada? Itu lain cerita, Bib. Lain cerita gimana tadi antum bilangnya tadi gimana hadir biar lunas utangnya, kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat menarik sekali. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang beliau sampaikan, Buya Ar-Razi Hashim. Karena ketika seorang itu bersalawat kepada baginda Nabi, kemudian yang melatar belakangi itu adalah untuk kekayaan, untuk talak bala dan semacamnya, ya itu masih belum masuk ke kategori orang yang betul-betul bersolawat ke baginda Nabi, yang memang murni kepentingannya itu untuk menjalankan perintahnya Allah atau sebagai bentuk rasa syukur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Andaikan orang itu sudah kaya raya atau sudah tidak ada masalah lah dalam kehidupannya, apa masih mau bersolawat kepada baginda Nabi? Jadi yang menyebabkan ia bersolawat karena ada kepentingan. Anda tidak ada kepentingan, ya saya rasa apa ia masih mau bersolawat? Karena orang itu ada kepentingan atau tidak, semestinya ya bersolawat. Ya, Allah saja bersolawat, apalagi kita, kan begitu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan, yang bersolawat kemudian untuk mendapat kekayaan agar terhindar dari kefakiran, itu masih masuk kategori ikhlas. Tetapi termasuk ikhlasnya orang awam, ikhlas paling rendah. Ya, artinya beribadah atau bersolawat namun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sedangkan untuk ikhlas yang tingkat menengah itu ya bersolawat kepada baginda Nabi atau beribadah kepada Allah, ibadah-ibadah yang lain agar selamat dari siksaan api neraka. Nah, ini termasuk dari ikhlas yang menengah. Ikhlas yang paling tinggi, ikhlasnya para nabi ini ialah betul-betul ibadahnya itu karena Allah, karena menjalankan perintahnya Allah, tidak ada kepentingan yang lain. Baik dia kaya atau miskin. Jadi memang betul-betul ya ibadah karena memang ada perintah dari Allah, menjalankan perintahnya Allah. Nah, ini ikhlas yang paling tinggi. Saya rasa apa yang disampaikan oleh beliau maksudnya ya ke sini. Ikhlas yang paling tinggi artinya betul-betul tujuan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam kitab Al-Minah Husaniyah ya, itu ketika seseorang melaksanakan ibadah ya, kemudian masih ada sesuatu yang lain, ada tujuan yang lain, itu termasuk min daqaiqir riya ya. Al-amalu lillah wa li syai'in akhar. Beramal karena Allah, beribadah karena Allah dan karena sesuatu yang lain itu termasuk bagian dari riya. Jadi memang agar terlepas dari itu semua dan yang paling top chair, yang paling bagus ialah bersolawat atau ibadah apapun itu hanya semata-mata karena Allah dan tidak ada kepentingan yang lain. Masalah nanti itu mendapatkan kekayaan, selamat dari musibah dan lain sebagainya, itu adalah fadilah yang sudah pasti nanti ikut sendiri ya, secara otomatis ya. Tetapi tetap saja kita tujuannya bukan itu, tujuannya kita lillahi ta'ala. Nah, berikut ini saya akan cuplikan video selengkapnya dari apa yang beliau sampaikan, Buya Ar-Razi Hashim. Silahkan disimak, semoga bisa memberi manfaat. Ternyata waktu dulu Rasulullah punya majelis duduk-duduk begini, tatakan punggungnya pohon kayu. Itu kayu ketika dibuatkan mimbar, ditinggal oleh Rasulullah, nangis. Coba ibu-ibu dengerin pohon nangis, kabur pasti pengajian. Ini pohon Hanna Hanina. Dia menangis karena dia rindu merasakan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu semua sahabat yang hadir dengar.
Berarti sahabat ini punya karomah, mendengarkan suara tangisnya kayu-kayu. Turunlah Rasulullah dari mimbar, Nabi elus-elus ditanya, wahai kayu. Tuh, Nabi bisa ngomong sama kayu. Coba kalau Pak Kiai bisa ngomong sama kayu, kita ngomong, Pak Kiai sudah begini ya. Paling tinggi kita bilang, Kiai udah majeduk, kejedot palanya sama dinding. Tapi Rasulullah SAW ngomong, dielus, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengatakan Rasulullah itu gila. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat sama-sama mendengarkan tangisnya. Dielus seperti anak kecil kemudian berhenti nangis. Ditanya, wahai kayu, engkau pilih jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Apa jawaban si kayu? Apa jawaban dia? Masuk, tapi menurut saya itu juga kurang benar, kurang sempurna, walaupun lebih tinggi daripada onta. Makanya kalau sholawat jangan minta onta utangnya dibayarin. Kalau udah doanya Habib tuh, ya Allah semoga yang hadir terbayar utangnya, aminnya kenceng. Jadi niat hadir sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi supaya utang terbayar. Remeh amat sholawatnya. Sholawat begitu, sholawat onta, tahu? Sholawat onta begitu. Ketemu Rasulullah hanya urus masalah perut. Untuk onta itu udah keren, hebat. Dia tahu itu Rasulullah. Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, nggak pantas sholawat minta onta. Sholawat minta Avanza ya. Sholawat minta, sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa Bu ya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kaifa hada? Itu lain cerita, Bib. Ulang cerita gimana? Tadi antum bilangnya tadi gimana? Hadir biar lunas utangnya. Kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin, berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Ya marhab. Ane jelasin. Sholawat tuh niatnya karena apa? Karena cinta ke Nabi atau cinta ke diri? Mahabbah ma Rasul SAW. Oke, dah. Kalau cinta ke Nabi dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utangmu lunas kan? Ya. Tentu pripun Bu, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, maka niatnya harus akhirat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya-kaya. Saya punya sakit nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amal al-akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syazili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum Habib, antum Kiai, tugasnya mendewasakan umat.
Bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan li izalati faqrin atau maradin, li qada'i hajatin, sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain. Syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Jangan hanya urusan dunia.